wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tia Artamevia Arindita. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Sti Kubang Semarang dengan program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nomor induk mahasiswa 1805520064. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran mengenai wawancara dan interogasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah audit investigatif. Yuk kita simak videonya. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Materi yang akan saya bahas yaitu membahas mengenai wawancara dan interogasi. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai pengantar wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting dan memiliki perbedaan baik tujuan maupun cara. Kekeliruan yang terjadi pada saat melakukan wawancara dan interogasi adalah adanya kekerasan. Kekerasan digunakan penyidik untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku. Materi pembahasan. Di sini ada 6 poin materi pembahasan, yaitu yang pertama mengenai perbedaan antara wawancara dan interogasi. Yang kedua, manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Yang ketiga, behavior symptom analysis atau BSA dan saluran komunikasi. Yang keempat, verbal behavior dan non-verbal behavior. Yang kelima, interogasi. Yang keenam, langkah-langkah interogasi. Materi pertama yang akan saya bahas mengenai perbedaan wawancara dan interogasi. Ciri-ciri wawancara, yaitu mengenai materi wawancara, yaitu A. Bersifat netral, B. Tidak menuduh, C. Materi wawancara memiliki sifat cair, D. Tidak terstruktur. Dari sisi cara dan nada wawancara, cara dan nada tidak bersifat menuduh sehingga dapat menimbulkan rasa hormat dan percaya dengan orang yang diwawancarai. Berdasarkan waktu dan wawancara, wawancara dilakukan di awal investigasi dan dapat dilakukan juga di berbagai lingkungan atau suasana. Ciri-ciri wawancara selanjutnya yaitu menurut tujuan wawancara, mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang sebenarnya. Sedangkan menurut hasil wawancara, yaitu hasil wawancara dari awal sampai akhir, jangan sporadis agar tidak menghambat arus informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri interogasi. Menurut materi interogasi, yaitu dibagi menjadi 2. A. Bersifat menuduh, B. Terstruktur. Sedangkan menurut perilakuan dalam interogasi, interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Sedangkan waktu dan lingkungan pelaksanaan interogasi, A. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai. Sedangkan yang B. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan sembarang tempat. Ciri-ciri interogasi berdasarkan tujuan interogasi, yaitu mengetahui yang sebenarnya. Dapat diartikan apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya,
dan seterusnya. Yang terakhir berdasarkan hasil interogasi, yaitu ada 2. Yang pertama, investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuju menceritakan semuanya. B. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Selanjutnya, materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai manfaat wawancara sebelum interogasi. Di sini manfaat wawancara sebelum interogasi ada 4. Yang pertama, sifat wawancara yang tidak menuduh, membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, interogasi dapat mengorek keterangan penting. Sedangkan yang ketiga, dengan wawancara akan membawa lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah. Sedangkan yang terakhir atau keempat, adanya keuntungan psikologis bagi investigator ketika wawancara dapat mendukung keberhasilan interogasi. Wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan di akhir dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Yang pertama, pada tahap awal, belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi, kalau wawancara dimulai dengan orang-orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator dan sebaliknya. 2. Mengetahui bahwa banyak orang sudah diwawancarai sebelumnya. Pelaku tidak bisa mengendalikan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsisten dalam kebohongan sekalipun melalui persekongkolan. Selanjutnya ada manfaat ruang wawancara. Yang pertama, pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada dalam ruang wawancara. Sedangkan yang kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku atau behavior symptoms atau tersangka. Yang ketiga, pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika wanita yang diwawancarai, misalnya menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruangan wawancara. Selanjutnya di sini ada apabila undang-undang memperkenankan rekaman gambar dan suara atas wawancara, maka rekaman ini 1. Memungkinkan investigator melakukan pengamatan selama berlangsungnya wawancara dan juga sesudahnya. Yang kedua, dapat mengganti berita acara wawancara atau memudahkan pembuatan berita acara itu atau sebagai pendukung berita acara yang ringkas. Sedangkan yang ketiga, dapat menjadi bukti ketika tersangka mengklaim bahwa wawancara atau interogasi dilakukan di bawah tekanan. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu dapat menjadi alat pelatihan bagi para investigator. Mereka dapat belajar sikap, ucapan, dan perilaku yang boleh atau tidak boleh ditampilkan selama wawancara atau interogasi. Saran-saran ruang wawancara. Yang pertama,
ciptakan suasana privasi. Yang kedua, pintu ruang harusnya tidak terkunci dan tidak ada penghalang apapun sehingga orang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Yang ketiga, hilangkan segala sesuatu yang bisa menganggap atau mengganggu seperti dinding dengan warna-warni yang menyerupai atau lain-lain. 4. Penerangan ruang harus cukup tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun orang yang diwawancarai. Sedangkan yang kelima, meminimalkan kebisingan apapun, jangan ada tempat dalam ruangan atau tanpa nada panggil. Yang keenam, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Yang ketujuh, denah ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruang wawancara dan berfungsi sebagai ruang pengamatan atau observation room. Di dinding ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruang pengamatan dapat melihat ke dalam ruangan wawancara. Tetapi orang dalam ruang wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi dipasang dalam ruang wawancara sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung dalam materi. Yang ketiga yaitu mengenai Behavior Symptom Analysis atau BSA dan saluran komunikasi. Behavior Symptom Analysis atau BSA dan saluran komunikasi. Secara harfiah, Behavior Symptom Analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku para dokter, psikolog, dan psikiater, mengakui pentingnya mengevaluasi perilaku pasien atau klien mereka untuk membantu mendiagnosis penyakit. Ada beberapa tingkat level atau saluran channel komunikasi. Makna sebenarnya dari ucapan-ucapan seseorang diperkuat atau amplified atau diubah atau modified oleh berbagai saluran tadi, seperti kegagapan atau hesitancy atau sikap tubuh yaitu body posture, gerak tangan atau hand gesture, mimik wajah atau facial expression atau nada suara tone of voice. Pengetahuan membaca atau menganalisis gejala-gejala perilaku dimanfaatkan oleh John Reid yang merupakan pionir dalam BSA. Sejarah tahun 1942, Reid merekam secara sistematis gejala perilaku dari semua tersangka yang diperiksa dengan alat untuk mendeteksi kebohongan atau lie detector atau polygraph di laboratorium ilmiah untuk mendeteksi kejahatan dari kepolisian Chicago. Dalam tahun 1990-an, Reid meraih dunia atau 2 hadiah pemerintah federal untuk meneliti secara khusus perbedaan antara perilaku tersangka yang menceritakan kebenaran dan kebodohan di luar lingkungan pemakaian poligraf. Ada 3 tingkatan atau saluran komunikasi, yaitu yang pertama mengenai verbal channel, ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata, dan susunan kata-kata yang digunakannya untuk mengirimkan pesan. Yang kedua, paralinguistic channel, yaitu ciri-ciri percakapan atau karakteristik of speech di luar ucapan. Yang ketiga, non-verbal channel, yaitu sikap tubuh atau body posture
gerak tangan atau hand gesture, dan mimik wajah atau facial expression. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai verbal behavior dan non-verbal behavior. Beberapa teknik kebohongan dalam verbal behavior, yaitu yang pertama lying behavioral atau berbohong dengan menunjukkan pada sesuatu. Yang kedua qualified response, yaitu pernyataan dengan menyalahkan ingatan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama omission qualifier, yaitu subjek menghilangkan sebagian jawabannya. Yang terakhir estimation paralysis, dapat digunakan oleh subjek yang berbohong dan yang jujur. Dua verbal behavior yang mencerminkan latihan yang diulang-ulang, yaitu yang pertama penggunaan non-contracted denial. Bentuk pertama disebut bentuk pendek atau terpotong. Yang kedua disebut non-contracted. Non-contracted denial digunakan oleh subjek yang berbohong dan menghafal-hafal jawabannya. Yang kedua, penggunaan listing, yaitu di mana subjek membuat daftar kemungkinan lengkap dengan penomoran. Paralinguistic behavior. Berikut ini ciri-ciri percakapan tertentu yang perlu diketahui investigator dalam paralinguistic behavior. Yang pertama, respon latency atau masa atau periode keheningan. Respon latensi menunjukkan rentang waktu antara terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Yang kedua, early response atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban yang lebih awal merupakan reaksi subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Sedangkan yang ketiga, respon lag atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari suatu yang berbohong. Ciri-ciri selanjutnya yaitu yang keempat, respon delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan atau rate, tinggi rendahnya nada atau pitch, dan kejelasan atau clarity. Yang kelima, continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur mengalir dengan bebas, merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Yang keenam, erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan pembicaranya, kemudian melakukan suatu gerakan atau perlakuan tertentu sebagai bentuk perilaku penghapusan. Non-verbal behavior, yaitu dari segi postur. Postur atau sikap ketika diwawancarai mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, dan minat. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri dalam menyampaikan pernyataannya, serta gerakan tubuhnya santai dan nyaman. Sedangkan subjek berbohong terlihat dari gerak lamban seakan-akan tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya. Postur tubuhnya tegak, searah dengan investigator, sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia menyondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya.
Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain, hal ini dilakukan dengan santai dan nyaman. Non-verbal behavior dari gerak tangan atau gestur. Ada 3 jenis gerak tangan. Tidak ada gerakan tangan sama sekali. Gerakan tangan menjauh dari badan dan tangan mengarah bagian tubuh. Gerakan tangan ini disebut perilaku menyesuaikan adaptor behavior. Adaptor behavior dapat dibagi dalam kategori. Yang pertama, grooming gesture atau gerakan mempersolek. Yang kedua, personal gesture atau gerakan yang bersifat pribadi. Yang ketiga, protective gesture yaitu gerakan melindungi atau berlindung. Atau supporting gesture, yaitu gerakan yang mendukung atau menopang. Pada contoh gambar di atas, yaitu menjelaskan apa adanya, lebih sering ditujukan oleh subjek yang jujur ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik. Investigator akan melihat atau bisa memperkirakan akan adanya gerakan tangan ini. Non-behavior yang ketiga yaitu gerak kaki. Adanya gerak kaki secara mendadak saat proses wawancara dapat menjadi indikasi subjek sedang berbohong. Gerakan kaki juga bisa mengubah postur tubuh duduk si subjek dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Non-verbal behavior yang keempat yaitu mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka yang berubah dapat menjadi indikasi subjek berbohong, dan begitupun sebaliknya. Kemudian adanya kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya, dan trust apabila subjek berbohong. Maka tidak akan berani menatap mata investigator. Ada 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan subjek berbohong atau jujur. Yang pertama, subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigator sedang merahasiakan sesuatu, akan tetapi perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti kerusakan mata, rasa sadar diri, dan gangguan emosi. Investigator tidak boleh menantang subjek untuk melakukan kontak mata. Yang ketiga, investigator perlu mengamati subjek dengan kontak mata secara kasual. Yang keempat, subjek dan investigator tidak boleh memakai kacamata hitam. Sedangkan yang terakhir, selalu investigator jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai interogasi. Interogasi bersifat aktusatori atau menuduh. Dari pandangan investigator, tersangka ini bersalah meskipun seseorang dalam pengertian hukum dianggap bersalah kalau sudah ada ketetapan hakim mengenai hal yang bersifat tetap itu. Jadi, bersalah atau guilty dan tidak bersalah atau innocent adalah semata-mata dari titik pandangan investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua
investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya. Interogasi bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau non-emosional. Sebelum melanjutkan pembahasan berikut ini, pembaca sebaiknya sudah memahami uraian mengenai Behavior Symptom Analysis atau BSH di atas. Subjek yang emosional akan mengalami yang pertama, perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam atau remorse. Yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu atau mental anguish. Yang ketiga, hati nurani sangat terusik atau trouble conscience. Materi yang keenam yaitu langkah-langkah interogasi. Langkah 1. Direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara saksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapatkan kesan atau sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikitpun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation. Langkah yang kedua, interrogation theme. Interrogation theme memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka mengupdate yang ditawarkan investigator. Tersangka bersalah akan mendengarkan teme ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap yang dibicarakan investigator. Langkah yang ketiga, handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal atau dalam bentuk non-verbal. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atau tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahapan penyangkalan merupakan tahapan yang menentukan dan perlu ditangani dengan keahlian dan pengalaman. Langkah yang keempat adalah overcoming objection, yaitu ada 3 langkah yang digunakan untuk mengalami objection. Yang pertama, mengenai keberatan atau
raising the objection. Keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah, misalnya dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank. Investigator akan sering mendengar, "Simpanan saya di bank banyak sekali, mengapa saya harus melakukan hal itu?" Atau, "Kalau mau saya tinggal minta saja sama papi." Seolah-olah orang miskin yang melakukan fraud atau melakukan fraud di bank. Investigator harus mendengarkan dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan yang tepat. Cara menanganinya juga dijelaskan di atas, berbeda dari cara menangani penyangkalan. Yang kedua, menghargai keberatan atau rewarding the objection. Menghargai keberatan istilah bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang menunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Yang ketiga, membalikan keberatan atau turning the objection around. Membalikan keberatan seharusnya tidak terjadi. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Langkah yang kelima, keeping the suspect attention. Pada umumnya, tersangka tidak akan tinggal dan bersantai-santai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Apabila investigasi berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan membalikan keberatan-keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi bisa digunakan tersangka, yaitu dengan meninggalkan ruang interogasi. Langkah yang keenam, handling the suspect passive mood. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mood, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Investigator harus mengulang-ulang prosedur sampai adanya tanda resignation. Ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Yang pertama, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya, ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu tungkai ke tungkai yang lain. Dalam resignation, tersangka melepaskan silangan tangan atau kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya bersilang sekarang berada di sisi tubuhnya. Yang kedua, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan, yaitu kepala mengangguk-angguk, mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan atau secara diam-diam ia setuju dengan perkataan investigator. Ia
telah menghayati pesan-pesan itu. Ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya. Yang ketiga, perubahan dalam postur. Mengubah postur khususnya ke arah posisi investigator, mengarah ke depan atau frontal alignment merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tidak membungkuk juga menandakan kesiapan ini. Yang keempat, perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Kalau dalam kondisi withdrawal, ia melihat ke langit-langit atau ke samping ketika memasuki resignation. Matanya menatap ke bawah seiring dengan kepala yang tertunduk. Perubahan tatap mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mode. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan. Ia mengalami emosi yang signifikan. Langkah yang ketujuh yaitu presenting the alternative question. Pertanyaan alternatif pada langkah 7 merupakan puncak atau akumulasi dari pengembangan tema interogasi. Seseorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberi pengakuan sekedar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Tersangka mengaku karena keinginannya untuk mengaku apapun alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahnya. Langkah yang 9 yaitu the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkannya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis di berita acara. Penutup pembahasan mengenai interogasi. Banyak investigator menanyakan, apakah mungkin 9 langkah sederhana bisa menghasilkan pengakuan dari tersangka. Yang pertama, tujuan interogasi bukanlah untuk mendapat pengakuan atau pengakuan bersalah, baik lisan maupun tertulis. Interogasi bertujuan mencari kebenaran. Interogasi bahkan bisa berakhir dengan lepasnya tersangka dari sangkaan kalau ia memang tidak bersalah. Yang kedua, sukses dari suatu interogasi bergantung pada kejadian investigator untuk menggali situasi sehingga ia mendapatkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Yang ketiga, ke-9 langkah tadi mencerminkan progresi mental tersangka. Yang keempat, tidak semua interogasi harus berjalan dari langkah 1 dan berakhir pada langkah 8. Sekian pemaparan materi mengenai wawancara dan interogasi dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ingin berpesan, tetaplah selalu percaya diri. Setiap usaha pasti akan menghasilkan sesuatu. Tanamkan sikap itu di dalam hati, jangan menyerah. Oke teman-teman, jangan lupa
like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.